Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi S. NIM saya 12011919089. Saya dari kelas T4304. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas pengamatan ilmu ekonomi yaitu pada week ke-10. Pada topik kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pajak dan topiknya ialah peran pajak di saat pandemi. Tapi sebelum saya membahas itu, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu pajak. Pajak merupakan adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontras prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, dari pengertian di atas tadi, tentunya pajak memiliki dampak besar terhadap perekonomian Indonesia nih, terutama di kala pandemi sekarang ini nih, yang perannya sangat krusial sekali tentunya. Nah, pajak juga merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus kita lakukan, dan juga pajak juga merupakan suatu bentuk bagaimana bangsa kita dalam bersama-sama memajukan kehidupan bangsa Indonesia yang makmur dan sejahtera. Nah, kita tahu tentunya pandemi, lagi-lagi kita ketahui pandemi sangat melemahkan berbagai sektor penting di Indonesia, baik dalam sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, perindustrian, maupun kesehatan. Hal ini juga sebagai bentuk adaptasinya ialah seperti PSBB. PSBB membuat gaya hidup masyarakat berubah sampai dengan 180 derajat, sehingga banyak sektor yang sebelumnya menguntungkan justru sekarang merugikan, bahkan sebaliknya. Hal ini pun dikatakan juga diperjelas dilansir dari uh, detik.com. Uh, di sana mereka mengatakan Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita Indonesia, mengatakan pada saat penerimaan pajak kita sedang tertekan, namun kita tetap memberikan insentif perpajakan, sehingga teman-teman pajak pasti mengalami tantangan yang tidak mudah, karena di satu sisi Anda harus melakukan tugasnya mengumpulkan penerimaan pajak. Nah, dari hal ini tentunya Menteri kita mengatakan tantangan itu akan sering muncul tentunya pastinya. Nah, pertanyaan adalah apa sih yang menjadi peran yang dimainkan pajak pada saat pandemi ini? Tentunya pajak memainkan dua fungsi utama tentunya. Yang pertama adalah fungsi budget state, adalah fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pembangunan negara lainnya. Dengan kata lain, pajak adalah merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara, seperti itu. Yang kedua ialah fungsi reguler, merupakan fungsi pajak sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Dan artinya apa? Artinya pajak dapat digunakan untuk menghambat lajunya inflasi, alat untuk mendorong kegiatan ekspor, proteksi, perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Dan menariknya nih, investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Nah, dari dua hal yang tadi saya jelaskan, pemerintah pun membuat kebijakan-kebijakan untuk membantu dua hal poin tersebut tentunya. Pemerintah dalam hal ini membuat beberapa kebijakan untuk di kala pandemi. Dapat dilihat pada PMK nomor 23 tahun 2020 dikatakan bahwanya respon tersebut diwujudkan dengan pemberian sejumlah insentif yang diatur dalam peraturan pemerintah keuangan PMK nomor 23 tahun 2020 tentang insentif pajak wajib untuk wajib pajak terdampak wabah COVID virus corona. Nah, kemudian juga ada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang di sana dikatakan ada sejumlah kebijakan pajak dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu di nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona COVID-19 ini dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Indonesia dan stabilisasi sistem keuangan. Dan juga yang ketiga ada adanya
PMK nomor 28 tahun 2020 juga tidak hanya berkaitan dengan stimulus perekonomian, pemerintah kemudian menggunakan instrumen pajak untuk mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, alat pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan wabah virus corona ini. Dari sejumlah insentif kebijakan yang di atas tadi, mayoritas menitik beratkan pada fungsi reguleran tadi ketimbang fungsi budgeter. Hal ini ditempuh untuk menghadapi ekonomi yang tidak mudah akibat COVID-19. Nah, maka dari itu tidak mengherankan jika melalui penertiban peraturan pemerintah atau Perpres nomor 54 tahun 2020, target penerimaan pajak dalam postur APBN perubahan tahun 2020 turun hingga 23,65% dari target induknya, target awalnya nih. Nah, target yang baru ini mengalami penurunan sampai 5,9% dibanding realisasi tahun lalu senilai 1.332,1 triliun. Alhasil dengan kebutuhan belanja yang masih cukup tinggi, kita termasuk untuk anggaran penanganan pandemi COVID-19 dan juga defisit anggaran dipatok melebar hingga 5,7%, 0,75,07% terhadap PDB atau produk domestik bruto. Nah, dari sisi sini juga bisa terlihat pajak memainkan peran yang sangat krusial ya dari fungsi yang reguler tadi maupun budgeter. Nah, dalam konteks pemberian insentif dan sejumlah relaksasi, mungkin saya sudah jelaskan juga di 2 video sebelumnya, di materi makalah yang sebelumnya juga, bahwasannya pemerintah telah menggunakan itu sebagai instrumen pajak untuk menstimulus perekonomian secara langsung, dan jadi bukan untuk menggunakannya sebagai sumber penerimaan yang akhirnya dibelanjakan oleh negara. Dan intinya, kesimpulannya adalah dari penjelasan di atas tentunya kita mengetahui bahwasannya bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ya, tentunya di masa pandemi ini. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan, membuat eh, membuat sebuah peran yang awalnya pajak sebagai pemasukan yang kewajiban, dan akhirnya sekarang pemerintah membuat sebuah kebijakan itu sebagai fungsi daripada memainkan perekonomian seperti itu. Nah, pemerintah juga terus melakukan kebijakan-kebijakan yang saya katakan tadi, kebijakan yang memaksa adanya insentif pajak di beberapa sektor-sektor yang mengalami penurunan yang sangat signifikan, dan juga pemerintah pun mampu merancang penyerapan pajak dari sektor-sektor terkait seperti itu. Mungkin cukup sekian pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.